قال الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه عليه رضوان الله الأكبر أن كثيرا من الناس قد يبر أباه أو أمه ولا يجد الآثار التي وجدها أويس القرني. Berkata Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, sebagian orang dia bakti kepada ibunya, bakti kepada bapaknya, tetapi dia tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. لأنه لم يقم بالبر بالعبودية التي قام بها أويس. Sebab dia tatkala melakukan kebaktian tersebut tidak berbakti dengan pengabdian secara totalitas kepada Allah sebagaimana dijalankan oleh Uwais Al-Qarni. وبالحضور مع الله تعالى. Dan dengan kehadiran hati bersama Allah. القائل أن اشكر لي ولوالديك. Bayangkan firman Allah yang menyatakan syukurlah kepada aku dan kepada ibu bapakmu. والقائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menetapkan, mewajibkan agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat ihsan baik kepada ibu bapak. ومن كان يبر والديه عادة أو طبيعة أو عرفا. Barang siapa yang hanya sekedar berbakti kepada ibunya, hanya ibu bapaknya, sekedar hanya kebiasaan atau karena tabiat dirinya sebagai anak, atau sekedar kulitnya saja, أو ليرثي الناس عليه. atau agar dipuji oleh orang lain bilang ini anak berbakti, وما إلى ذلك من قصد غير الله. dan tujuan-tujuan lainnya tujuan selain Allah, فلا حضور له بالبر. maka dia tidak memiliki kehadiran hati di dalam berbakti kepada ibu ولا bapak. تحصل له النتيجة. Maka hasil yang dia dapat pun juga tidak akan maksimal. ارتقى سيدنا أويس القرني في مراتب المعرفة الخاصة بالله. Sebab Uwais Al-Qarni dengan baktinya itu menapaki jenjang-jenjang yang tinggi dari ma'rifat kepada Allah. واشتهر ذكره في السماوات بين الملأ الأعلى. Hingga nama beliau dikenal di kalangan makhluk-makhluk langit. وكرم بذكر رسول الله له. Dan mendapat kehormatan dengan disebut oleh Rasulullah. بل بأمر عمر وعلي إذا لقياه أن يسأله أن يستغفر لهما. Bahkan juga dapat kehormatan dengan Rasul memerintahkan Umar ibn al-Khattab dan Ali ibn Abi Talib untuk mencari Uwais Al-Qarni, menyampaikan salamnya Nabi dan meminta ampunan Allah bagi mereka. وقال عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع فيشفع في عدد كربيعة ومضر. Apabila besok datang hari kiamat, maka Uwais di stop, diperintahkan tunggu sebentar. Ada apa? Berikan syafaat. Kepada siapa? Diizinkan memberikan syafaat untuk memasukkan surga manusia-manusia sejumlah suku Rabi'ah dan Mudhar. وهما أكبر قبائل العرب. Dan dua suku ini adalah dua suku terbesar dari bangsa Arab. ملايين. Jumlahnya jutaan. بل ربما وصلوا إلى مليارات. Bahkan mungkin mencapai jumlahnya 1 miliar atau lebih. يشفع في هذا العدد أويس القرني يوم القيامة. Dan Uwais Al-Qarni diizinkan memberikan syafaat kepada jumlah sebanyak ini. وكان في عبوديته للرب إذا رماه الأطفال بالحجارة يقول يا أولادي إن كان ولا بد صغيرة حجار حتى لا تكسروا رجلي فأعجز عن القيام في الليل. Beliaulah ini dalam makna pengabdian dan kehadiran hati untuk Allah Ta'ala ketika diganggu oleh anak-anak kecil melempari batu-batu kepadanya, maka dia bilang kepada anak-anak tersebut, wahai anak-anakku, batunya yang kecil-kecil saja, sebab saya malam ini punya agenda untuk tahajud, salat malam sambil berdiri. Kalau batunya besar, kaki saya luka, saya nggak bisa tahajud berdiri. وكان إذا جاء إلى القمامة يلتقط الكسر من الخبز فينظفها ويأكل بعضها ويتصدق بالبعض. Beliau terkadang itu di siang hari pergi ke tumpukan sampah yang ada di pasar, dia cari potongan-potongan roti yang masih bersih, dia bersihkan, sebagian dia makan, sebagian dia sedekahkan. فإذا حضر كلب أيضا يلتقط الكسر فنبح قال له يا كلب خذ مما يليك وأنا مما يليني فإن أنا جزت على الصراط فأنا خير منك وإن أنا لم أجز على الصراط فأنت خير مني. Dan terkadang saat dia mengais-ngais
roti di tumpukan sampah, ada seekor anjing yang menggonggong dia. Maka Uwais Al-Qarni berkata kepada anjing tersebut, wahai anjing, kamu makan bagiannya kamu, saya makan di bagian sisi yang dekat dengan saya nggak mengklaim diri saya lebih mulia dari kamu hingga berhak mengusirmu, atau kamu lebih mulia dari saya. Tetapi penentuan siapa yang lebih mulia besok hari kiamat. Kalau saya berhasil selamat dari api neraka melalui sirat masuk dalam surga, berarti saya lebih mulia dari engkau. Kalau saya gagal, maka kamu lebih mulia dari saya. Qalbun mutawadhi'un khadi'. Hati yang penuh dengan tawadhu, kerendahan hati yang tunduk kepada Allah.